Hari ini saya akan berbicara panggilan hidup orang percaya. Ya, panggilan hidup orang percaya. Jadi kalau kita belajar Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru itu ya, itu nggak ada Yesus memberitakan agama, itu nggak ada. Tapi yang diberitakan Yesus itu kerajaan surga. Jadi Yesus datang ke dunia itu selain menyelamatkan manusia dari dosa, dia memberikan jalan hidup. Inilah hidupku, kalau kamu mau diselamatkan, ikutilah jejak teladanku. Ya, Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Jadi panggilan hidup orang percaya itu bukan menjadi umat beragama Kristen, menjadi warga gereja yang ikuti seremonial. Itu nggak ada di Alkitab. Ya. Jadi panggilan Tuhan kepada kita orang percaya, anak-anak tebusan Tuhan, umat pilihan Tuhan, kekasih-kasihnya Tuhan itu sangat tinggi, luhur, agung, mulia. Kalau saya mempelajari ini, saya merasa umur saya sampai di sini mencapai kekristenan saya masih kurang banyak, belum memenuhi target ya. Jadi panggilan Tuhan kepada kita orang percaya itu bukan menjadi umat beragama sekali lagi, tetapi menjadi mempelai Kristus, menjadi kekasihnya Tuhan. Seperti Abraham itu tidak bergereja, tidak beragama, tidak ngikutin liturgi, tetapi menjadi sahabatnya Tuhan. Dulu belum ada agama Abraham. Juga Abraham tidak pernah ke gereja, ngikuti liturgi itu nggak ada. Kenapa menjadi sahabat Tuhan? Karena Abraham itu bergaul karib dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Jadi iman yang benar itu sudah diperagakan oleh Abraham, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Tapi banyak kan manusia, walaupun orang Kristen sekalipun dia seorang hamba Tuhan, kan aku maunya begini, makanya hidupnya sengsara. Walaupun dia dihormati, tapi ambisi, keinginan itu begitu banyak. Melakukan kehendak Bapa itu artinya iman, itu artinya melakukan apa yang Tuhan mau. Contoh, Abraham suruh keluar dari Ur Kasdim, padahal saat itu negerinya negeri yang maju, ada perpustakaannya, ya, negeri itu negeri yang maju, ya. Abraham suruh meninggalkan tanah kelahirannya Ur Kasdim. Ini artinya apa? Tuhan ingin memutuskan hubungan ikatan batin ini loh. Kalau Abraham ikuti nenek moyangnya, bapak mamanya, itu menyembah Baal, menyembah dewa-dewa yang bukan Tuhannya orang Israel. Jadi ingin memutuskan ikatan batin. Jadi kalau ada orang-orang percaya Yesus tapi masih ada ikatan batin yang nggak benar, biasanya diajar Tuhan. Tapi Abraham mengikuti, bahkan suruh Iska, suruh mempersembahkan juga diikuti. Maka Abraham disebut menjadi sahabatnya Tuhan, ya. Jadi sekali lagi, panggilan kita orang percaya itu sangat agung, luhur, mulia, tidak ada di kepercayaan agama-agama di dunia. Kita dipanggil menjadi perawan suci, menjadi mempelai Kristus. Jadi gereja Tuhan itu diumpamakan itu mempelai wanita, ya, sedangkan Kristus itu mempelai pria, ya. Saya bacakan buat saudara 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi kita hidup di dunia setelah ditebus Tuhan itu bukan hanya mengikuti perintah-perintah agama atau hukum Taurat pada Perjanjian Lama, tetapi menjadi perawan suci. Perawan suci ini sebuah kehidupan tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan, mencintai kesucian, kesalehan hidup. 2 Petrus 3, 10, 14, ya. Ini yang jarang diberitakan. Standarnya kekristenan abad sekarang itu sudah mengalami kemerosotan yang begitu dahsyat.
Padahal kekristenan itu sebuah keubahan hidup, pengalaman hidup pribadi dengan Tuhan. Kekristenan hanya dibayar, menjadi beragama, rajin beribadah, ngikuti liturgi. Terus percaya Yesus adalah juru selamat, dia di dalam benaknya, dia percaya bahwa nanti dia diselamatkan. Ya, ini penyesatan atau kesalahan yang fatal. Padahal targetnya menjadi orang percaya itu dilihat dari perilaku moralnya itu, bagaimana saudara menjadi perawan suci, tak bercacat, tak bernoda. Ini berat juga saya sebagai hamba Tuhan, tapi tidak mau saya harus berjuang. Bagaimana saya layak nanti berjumpa dengan Tuhan kalau Tuhan nanti hidup di hadapan Tuhan, apakah masih layak engkau bertahan di hadapan anak manusia, di hadapan Tuhan, ya. Menjadi perawan suci itu sebuah kehidupan yang sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, ya. Wahyu 21 ayat 9, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi mempelai di sini bukan hubungan antara wanita pria, hubungan seks, tapi mempelai ini berbicara kedekatan, keterikatan kita dengan pribadi Tuhan. Di kitab itu bernubuat bahwa di akhir zaman nanti kekasih-kekasihnya Tuhan yang setia mengiring Tuhan, hidup hanya untuk kepentingan Tuhan, kerajaannya, para penginjil yang dipenggal kepalanya anak-anak Tuhan, mereka ketemu dengan kekasih abadinya, yaitu pribadi Yesus sebagai mempelai anak domba, mempelai pria, dan kita sebagai mempelai perempuan, ya. Jadi di kerajaan surga, di dalam iman Kristen itu nggak ada kawin seks, itu nggak ada. Artinya mempelai di situ kedekatan, kelekatan dengan pribadi Tuhan, ya. Karena waktu di dunia anak-anak Tuhan itu tidak pernah melihat wajah Tuhan, dia menangis merata, dia hanya mengimani. Dan pada saatnya nanti kita akan melihat dari muka ke muka, dan melihat wajah ke wajah. Dan itu harus dimulai di bumi ini. Kalau saudara jarang berdoa, jarang ada kerinduan arah hasrat saudara, salah hidup saudaranya perkara-perkara duniawi, makan minum seks yang dipikirin, gajian, kerja, lah ini ciri-ciri orang yang akan terbuang dalam lautan api. Hidup mencari kepentingan sendiri, memuaskan hawa nafsu. Padahal hidup di dalam dunia orang percaya itu harus bergaul intim dengan Tuhan. Makanya tengah malam saya bangun berdoa. Saya walaupun berdoa sekian lama aja, saya tuh masih sering salah. Kenapa saya ngomong salah? Saya sering keceplosan, ya. Jadi saya tuh berharap jemaat GSKI Gunung Karmel itu, saya pernah khotbah minggu kemarin, bertemu mengalami Tuhan itu lebih penting kamu menjadi orang Kristen, lebih penting kamu rajin bergereja, lebih penting sibuk melayani Tuhan, lebih penting jadi pendeta. Kamu harus bertemu dengan Tuhan, ada ketekatan, memaksakan diri kita bertemu dengan Tuhan. Karena kelak kita akan berhadapan muka dengan pribadi Yesus, kita akan menjadi mempelai perempuan, Yesus menjadi mempelai laki-laki, ya. Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ di kerajaan surga dan telah menyediakan tempat bagimu di rumah Bapa di surga, ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Ini kerinduan hati Tuhan itu selalu menantikan kita. Jadi selama hidup kita di dunia, kita tidak pernah menanti-nantikan Tuhan, itu mustahil orang tadi bisa bertemu dengan Tuhan. Kalau kita tidak ada kerinduan bertemu dengan Tuhan, ini sebuah pengkhianatan sebenarnya, ya. Jadi saya memaksakan diri harus selalu bertemu dengan Tuhan. Jadi sekalipun orang Kristen dari kecil, dari lahir, dari kandungan, apakah itu Kristen? Kristen itu artinya to be like Christ, seperti Yesus, ya. Orang-orang Kristen itu orang-orang yang berani memperagakan hidupnya Yesus.
Jadi waktu di dunia Yesus itu bergaul dengan Bapaknya, pagi-pagi benar dia berdoa seorang diri mencari tempat yang sunyi. Dan saudara bisa menjadi mempelai Kristus, menjadi mempelai wanita kalau di dunia ini mau susah, mau senang, mau gagal, saudara harus menjadikan Tuhan itu sumber kebahagiaan satu-satunya, sumber pengharapan satu-satunya, ya. Saudara harus selalu mengutamakan Tuhan, ya. Apapun keadaan yang saudara terjadi, sebenarnya Tuhan itu sangat mudah sekali untuk mengubah nasib keadaan kita. Tapi Tuhan ingin tahu, carilah dahulu kerajaan Tuhan, setelah kebenarannya semua akan ditambahkan. Masalahnya kita mau mencari kerajaan. Banyakan saya lihat itu anak-anak Tuhan itu 90% itu mengandalkan kekuatan sendiri. Itu susah, udah saya udah ngomong nasihatin susah. Dia nggak mau menangis, kalau perlu doa puasa, carilah aku maka kamu akan menemukan aku, ya. Aku memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari aku dan percaya. Itu ayat kesukaan saya, bahwa pemberian yang baik itu berasal dari Bapa segala. Pemberian baik itu apa? Diberi rumah, itu sebenarnya kerajaan surga. Tapi di dunia ini Tuhan tidak akan permalukan, dikasih pasangan hidup, pekerjaan, usaha. Itu pemberian yang baik berasal dari Bapa, sumber terang kok, itu kan jelas. Kenapa anak-anak Tuhan mengandalkan kekuatan sendiri? Ya saya diam aja. Saya ternyata setiap malam nangis-nangis saya cari Tuhan, ya ada aja pertolongannya. Tuhan tidak akan permalukan saya. Tapi saya bekerja keras, istri saya bekerja keras juga, ya. Di dunia itu sama, tragis, rentan dengan sakit, penyakit, kematian, kecelakaan, segala macam penderitaan. Kenapa kamu nggak cari Tuhan itu loh? Saya nggak ngerti loh. Udah susah, gencit, nggak cari Tuhan. Kalau Jawanya itu bilang ke opo, wong urip kok ngono itu. Arti bahasa Indonesia orang hidup kok seperti itu, ya apa itu? Saya sedih kalau melihat anak-anak Tuhan ya udah dia susah, udah nggak cari Tuhan, nggak sungguh-sungguh, kadang-kadang sedih mau menangis. Ternyata di masa muda saya cari Tuhan sampai hari ini, sebab Tuhan tidak pernah diberi pasangan, diberikan anak, diberikan rumah, ya. Jadi puncak kebahagiaan orang percaya adalah waktu kita bertemu dengan kekasih jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus yang membawa hidup kita hidup kekal selamanya di kerajaan surga. Jadi menjadi mempelai Kristus hidup tak bercela itu dimulai di bumi ini loh. Jangan mimpi di tengah siang bolong kalau kamu nggak ada kerinduan bertemu dengan Tuhan. Tuhan tuh sudah rindu. Aku menyediakan tempat bagimu di mana aku ada, kamu ada, itu kerinduan Tuhan. Tapi anak Tuhan kan mana ada sih mau rindu ketemu Tuhan, maunya ke gereja, setor muka, tepuk tangan, nyanyi pulang. Ini standar menjadi anak Tuhan. Ini penyesatan kebodohan yang mengerikan sekali loh. Tuhan tuh nggak pernah nyuruh buka gereja, atau Tuhan tidak nyuruh buka liturgi ibadah kok. Kata ibadah di Alkitab tuh meeting together, pertemuan bersama. Ini pertemuan bersama, mendengarkan firman. Nggak ada Abraham memberikan kantong persembahan liturgi dijalankan. Teman-teman saya yang ada Wisma Gembala itu ibadah itu nggak ada persembahan. Ya masing-masing persembahan sih boleh, asal diolah untuk nolong-nolong jemaat yang nggak bisa susah, yang nggak bisa bayar sekolah, ya. Kalau jemaat segini tuh nggak usah ada persembahan. Paling banyak keluarga saya sendiri. Ya, jadi seperti itu saudara. Jadi menjadi mempelai ini berat. Ini khotbah saya sebenarnya kasih untuk hamba-hamba Tuhan, tapi ya nggak apa-apa. Jadi tugas kita selama di bumi, saudara harus menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kalau saudara tidak ada kerinduan bertemu dengan Tuhan, mustahil waktu kita dipanggil Tuhan, Tuhan nggak mungkin ketemu kita, ya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Salam, terima kasih.